Dampaknya ini seperti apa sih Pak De? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Itu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Jadi kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Ruang mediasi nggak Pak De, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu kasih media lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Nggak ada. Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. kondisi kayak sini mungkin bagaimana? Ya, atau curhat atau gimana kepada Dibully di sekolahnya atau bagaimana? Kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin ada omongan Safia nangis atau gimana nggak sih Pak De? Iya, reaksi dari Ya ada lah, reaksinya ada. Pasti ada reaksi. Entah murung, mungkin bagaimana? Kalau murung pasti ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya Pak. Artinya banyak netizen udah yang membuli atau mungkin secara ya baru-baru ini aja, baru-baru ini aja. Setelah ada kemarin itu apa ya? Hajatan lah. Tanggapan Temulan sendiri seperti apa Pak? Artinya melihat kegaduhan ini, apalagi menimpa anaknya sendiri. Ya sama. Pak De menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dilaporkan nanti pidana, atau ada lagi? Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan lah. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tapi ya? Iya dong, kita capture. Kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah. Dan ternyata unsurnya masuk. Ada perubahan nggak Pak De? Sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo dong laporin atau dong. Iya. Pak De sendiri bisa tampil gitu. Iya, pastinya begini. Jadi perlu ditegaskan lagi, saya sama tim kuasa hukum saya kesini, ini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil, anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari
ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri untuk ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis dari SA sendiri gitu. Siap. Ada langkah apa mungkin di rumah, apa mendatangkan psikiater atau apa segala macam? Nggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian gitu bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile gitu. Jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain, wajar lah. Adi, Atau ada ada upaya curhatan dari Safia kemarin? nggak sih Pak De yang sampai akhirnya bikin Pak De oh beda lapor nih gitu? Ada nggak omongan Safia atau sikapnya? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya yang saya jadi punya niatan akhirnya ini nggak bisa didiemin nih kayaknya gitu. Ade, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu Enggak ada. Minta maaf juga nggak ada Pak De? Ada, kita langsung lapor rusa ya. Iya. Kita rusa lapor di Polda. Di Polda Ada Pak De. sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya, akhirnya udah nggak usah ngeliat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed, akhirnya kayak gitu nggak untuk Enggak, kita ngasih pengertian aja. Kita ngasih pengertian bahwa yang memang ini adalah pelanggaran hukum gitu. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Support kakak-kakaknya reaksi sendiri. Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu dilaporkan sama Al, tapi punya orang tua. Ya, ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Seberapa Berarti bisa kesal sih dibilang ini mungkin juga Pak De? desakan dari kakak-kakaknya ya? Kakak-kakaknya seberapa kesal sih mungkin melihat hal ini? Wah, kakaknya kesal banget kan, terutama Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu adalah fans beratnya dari Maya Estianty? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau cek aja akunnya, kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Berarti memang karena akun itu aja nggak ada karena komentar-komentar banyak mungkin di Pak De juga mungkin kan banyak juga gitu kan? Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi, ya kan? Apalagi saya kan bulletproof, ya kan? Pak De, ini kan tadi kan Pak De bilang awal mula kan dari nikah kakak Al, terus postingan Pak De yang di YouTube itu, ini ada impact dari semuanya atau gimana sih Pak De? Ya itu sebelumnya kan. Sebelumnya itu. Iya. Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak-anak. Bukan ya, perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Pak De, alasannya kenapa sih menghapus video dan terus ngupload lagi gitu Pak? Nah, ini jelaskan, mulus nanti jelaskan. Ini wawancara mulus aja ya. Ini ada pertimbangan dari Pak De atau Ini ada penyebabnya, pertimbangan? enggak, ini penyebabnya teknis. Dia ngedit, ternyata kehapus. Berarti Ini pokoknya pokoknya tanya sama dia ya, Pak ya. berarti nggak ada pertimbangan tersangkanya ini. dari Pak De ya Pak De? Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Pak De, tapi sebenarnya sendiri ada perubahan yang signifikan nggak sih begitu tahu ada pemberian dari dia, ada berubah? Ya ada, cuman untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah umur 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional. Jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Jadi saya ini ya jam berapa Pak De? Media yang tadi bagus nih. Supaya kemudian kalau ada pemberitaan lebih pada inisial anak Ya. Ini etikanya begitu. Supaya Misalnya nggak terlalu terganggu anak. ya. Dan nggak cuma itu, anak yang di umurnya udah di atas juga misalnya Al-Edul. Iya. Konflik ayah bunda jangan tanya, bagaimana? Itu kan nggak bener. Masa urusan ayah bundanya anaknya ditanyain, gitu kan? Itu kan kesannya mau mengadu domba, gitu loh. Terutama inilah yang
gosip-gosip itu. Kan, Wulan sendiri sampai sempat menangis nggak dengan kejadian itu? Wah, nggak sampai segitunya. Tapi juga turut Jadi kayak membaik. gimana itu? Hah? Jadi kayak gimana? Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldwin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Iya. Dan kasus ini apakah memang boleh main kasus apa saran untuk berhenti apa gimana? Dibatasi atau dibatasi atau memang masih boleh ngeliat medsos apa? Sama Safia? Oh, boleh, boleh main medsos kan itu kan hak. Yang nggak boleh kan mempercayai atau mengambil hati hujatan-hujatan dari netizen yang notabene pendidikannya tuh rendah gitu loh. Kalau pendidikannya tinggi kan udah tahu kan. Berarti daripada sendiri ya memperbolehkan Boleh, medsos, tapi tetap boleh. tapi dikasih pengertian aja Dikasih gitu pengertian bahwa kita ini memang keluarga yang keren. Jadi kalau ada yang membuli ya High profile. high profile gitu. Jadi yang mau membuli ya memang harus bisa diterima. Tapi ada batasannya. Ada batasannya. Pembulian itu tidak boleh melebihi daripada melanggar norma hukum. Tadi soal video, selain teknis mungkin apaan sih yang Tanya sama dia. Ya, tapi itu akhirnya jadi perbincangan netizen segala macam itu kubu Maya, kubu Pade sendiri gitu. Maka seolah mereka jadi yang berperang gitu loh di netizen. Nah, nggak apa-apa selama nggak melanggar hukum kan nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya. Gitu. Misalnya orang membuli saya kan nggak melanggar hukum. Tapi ada yang bilang Tapi kalau membuli Safia melanggar hukum. Tapi ada yang bilang katanya Bunda Maya justru mamerin mobil baru, rumah baru, renovasi segala macam. Ade justru yang berisik lah, dianggap berisik segala macam. Membalasnya dengan cara yang Iya, dengan cara elegan gitu loh. Kok elegan? Enggak kalau dari pihak mereka gitu. Di penilaian netizen mungkin Pak. yang menilai. Ade bagaimana dengan penilaian netizen yang seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus belain, ya kan. Fokus ke anak SA aja dulu. laporan polisi mau kapan di Besok, lusa. Jam berapa Pak De? Jam berapa? Jam berapa di Polda? Habis Jumatan. Polda. Polda Metro. Oke. Terima kasih.